teman. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap jernih, untuk tetap ibaratnya itu kita itu selalu memiliki nurani dalam menjalani kehidupan, teman-teman. Karena nurani itu yang akan menjaga pikiran-pikiran atau cara berpikir kita yang kadang liar, teman-teman. Itu yang akan menjaga kita itu akan tetap berada di jalan yang baik dan benar. Karena banyak sekali, teman-teman, kalau kita ibaratnya itu ibaratnya itu mencari akal-akalan dan lain sebagainya, tentu kita akan menemukan berbagai macam cara untuk kita itu mampu dengan baik menjalani kehidupan ini dengan sukses, menggapai kesuksesan. Namun gimana cara untuk kita menggapai kesuksesan itu ditentukan dari hati kita. Betapa kita itu seperti apa hati kita, kejernihan hati kita, nurani kita seperti apa, kita menjalani kehidupan ini dengan cara yang bagaimana. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah, teman-teman, dan tentunya baik untuk mendukung berbagai macam daily activity kamu. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagram, teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin memiliki atau ingin order dari koleksi brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya, teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya, teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya, bisa konsultasi, dan juga bisa pesan di situ. Untuk seluruh Indonesia Raya ini kita sudah support ya, teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan hari ini, pada kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya kita itu menjaga kejernihan hati kita, kebersihan hati kita ya, teman-teman. Kita nggak cuma harus memiliki mindset dan pola pikir yang benar, pola pikir yang positif, namun tentu hati kita pun harus kita senantiasa jaga, teman-teman, agar tidak ibaratnya itu kotor, bahkan rusak atau lagi mati gitu kan. Perasaan-perasaan kita itu harus benar-benar kita itu menjadi manusia seutuhnya yang benar-benar memiliki fitrah, yang memiliki nurani, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, patut kita syukuri berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Karena beliaulah, karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita mampu bernafas hari ini, kita mampu menikmati segala hal yang telah kita miliki, yang itu semua pada hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, kita juga bisa menikmati berbagai hal, punya keluarga, punya orang yang kita sayangi dan mereka menyayangi kita. Namun memang mungkin ada juga kalian-kalian yang saat ini yang mungkin punya masalah, punya problem, punya mungkin kehidupan-kehidupan yang toksik dan lain sebagainya. Itu semua adalah suatu perjalanan hidup, teman-teman. Kita akan menjalani kehidupan pasang surut, mungkin di atas di bawah, dan mungkin baik buruk dan lain sebagainya, teman-teman. Jikalau kita harus ibaratnya itu merasakan suatu hal keburukan, itu biasanya ada dua, teman-teman. Itu karena memang kita itu ibaratnya itu dihalangi untuk ibaratnya itu menjalani hal-hal yang lebih buruk lagi, sehingga kita itu diberikan halangan-halangan, rintangan dan lain sebagainya gitu kan.
itu biasanya ibaratnya itu Allah itu menjaga kita agar kita itu gak semakin menjadi orang-orang yang lebih buruk lagi, manusia-manusia yang lebih toksik lagi, teman-teman. Dan juga kadang permasalahan-permasalahan itu datang karena memang teguran atau ujian. Dan biasanya apabila kita itu mampu lulus, kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih memiliki derajat yang lebih tinggi, yang kehidupannya mungkin akan lebih baik, dan mungkin akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana, dewasa, dan mungkin lebih kuat, teman-teman. Segala sesuatunya itu akan ada hikmahnya, teman-teman. Itulah kehidupan, teman-teman. Kita dalam menjalani kehidupan, tentu kita harus memiliki ibaratnya itu pribadi-pribadi yang baik untuk kita itu mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Kalau sebelumnya ya, saya membahas tentang betapa pentingnya dulu gitu kan, episode yang lama-lama itu gitu kan. Kita membahas tentang, channel ini membahas tentang betapa kita harus memiliki mindset dan pola pikir yang benar, yang baik, agar kita itu punya mental dan ibaratnya itu dapat mampu menjalani kehidupan ini dengan pikiran-pikiran yang baik, optimis, positive thinking, semangat, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Namun itu juga baik, namun kita harus melengkapi diri kita juga dari sisi keberhatian kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita, itu juga penting, teman-teman. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap jernih, untuk tetap ibaratnya itu kita itu selalu memiliki nurani dalam menjalani kehidupan, teman-teman. Karena nurani itu yang akan menjaga pikiran-pikiran atau cara berpikir kita yang kadang liar, teman-teman. Itu yang akan menjaga kita itu akan tetap berada di jalan yang baik dan benar. Karena banyak sekali, teman-teman, kalau kita ibaratnya itu mengolah, ibaratnya itu mencari akal-akalan dan lain sebagainya, tentu kita akan menemukan berbagai macam cara untuk kita itu mampu dengan baik menjalani kehidupan ini dengan sukses, menggapai kesuksesan. Namun gimana cara untuk kita menggapai kesuksesan itu ditentukan dari hati kita. Betapa kita itu seperti apa hati kita, kejernihan hati kita, nurani kita seperti apa, kita menjalani kehidupan ini dengan cara yang bagaimana. Itu semua harus kita jaga, teman-teman. Di episode yang kemarin gitu kan, saya telah membahas tentang pentingnya kita itu mengerti, mengidentifikasi. Kalau yang kemarin kita bahas tentang sifat hasut gitu kan, ada banyak penyakit-penyakit hati, ada banyak kekeruan-kekeruan hati yang dapat mengganggu dari balance-nya kehidupan kita, dari ibaratnya itu ketenangan atau mungkin kejernihan jiwa dan hati kita, teman-teman. Banyak sekali penyakit-penyakit hati, entah iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya, sombong gitu kan, takabur, ibaratnya itu jumawa dan lain sebagainya, rendah akhlak gitu kan, tidak memiliki adab. Dan itu diawali dari hati kita, teman-teman. Apabila hati kita itu ibaratnya itu kita jaga tetap jernih, kita ibaratnya itu menjaganya untuk terus kita bersihkan tiap hari dengan melakukan hal-hal baik, dengan menepis hal-hal buruk itu, segala penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran hati itu, maka secara normal, secara ibarat alamiah gitu kan, tentu hati kita akan senantiasa bersih apabila kita rawat, kita bersihkan tiap hari. Ibarat rumah ya, yang saya perumpamakan dari kemarin itu kan, apabila kita memiliki rumah atau suatu tempat, kita tentu akan membersihkannya setiap hari kan, agar kita nyaman di situ, agar ruangan atau rumah itu bersih gitu kan, agar kita itu memiliki ketenangan di dalamnya, menempati itu semua, memiliki suatu kenyamanan gitu kan. Begitu juga dengan hati kita, teman-teman. Apabila kita menjaga hati kita untuk tetap jernih, bersih, dan mungkin kita jaga, kita rawat, kita bersihkan dari hari ke hari, berusaha menepis segala keburukan-keburukan yang datang, mungkin wabah-wabah dari orang-orang yang berada di sekeliling kita gitu kan, kadang biasanya menular ya. Maksudnya menular tuh apabila kita melihat orang itu sombong, orang itu mungkin ibaratnya itu membesarkan diri, tentu kita akan keruh hati kita, ibaratnya itu akan sedikit jengkel dan lain sebagainya, marah, amarah kita meningkat dan lain sebagainya, kecewa dan lain sebagainya kan gitu. Itu akan menjadikan hati kita lemah, kemudian mampu dapat masuk hal-hal buruk di dalam hati kita.
akan mengotori hati kita, teman-teman. Dan itu harus benar-benar kita jaga, teman-teman. Karena kita di muka bumi ini adalah suatu perjalanan, teman-teman. Kita dari lahir sampai kita wafat itu adalah suatu perjalanan yang mungkin panjang, yang dari hari ke hari harus terus kita evaluasi, terus kita benahi, terutama diri kita pribadi ini, mindset kita, pola pikir kita, jiwa kita, hati kita harus benar-benar kita jaga agar kita berjalan di jalan yang benar-benar ibaratnya itu baik. Hal yang sangat mustahil, teman-teman, apabila kita memiliki hati-hati yang mungkin kotor dan lain sebagainya bisa menjalani kehidupan yang baik, itu hal yang mustahil karena kita akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal buruk. Kita akan memiliki kecenderungan untuk merugikan orang lain. Ibaratnya contoh aja, misalkan kita iri ke orang lain, kita akan punya perasaan-perasaan akan selalu membicarakan dia di belakang dia, atau mungkin bahkan menyaingi dia, dan itu nggak ada habisnya, berusaha merendahkan dia di depan orang lain gitu kan. Itu nggak akan habisnya dan nggak ada puasnya gitu, teman-teman. Itu akan menjadi semakin hati kita itu semakin keruh, dan itu harus kita waspadai, teman-teman. Itulah, teman-teman, betapa kita itu sangat penting menjaga ibaratnya itu diri kita pribadi. Banyak hal yang harus kita jaga dari diri kita, dari pikiran, hati kita, tingkah laku kita gitu kan. Itu adalah hal-hal yang penting, dan pada kesempatan kali ini, di hari ini yang kita bahas ini adalah pentingnya betapa kita itu menjaga hati kita. Banyak sekali nasihat-nasihat dari orang-orang yang terdahulu ya, leluhur kita, mungkin guru-guru kita, para ulama kita gitu kan, tentang menekankan betapa hati itu betul-betul harus kita jaga, teman-teman. Bahkan sampai ada lagunya ya, teman-teman, dari A.A. Gym dan dari Opik itu kan, Tombo Ati dan lain sebagainya. Itu adalah lagu-lagu atau syair-syair yang dibawakan oleh ulama-ulama terdahulu yang kemudian dimodernisasi oleh A.A. Gym dan Opik dan lain sebagainya. Itu adalah suatu tuntunan bagi kita, suatu pedoman bagi kita agar kita itu berkehidupan bisa mampu baik, bisa mampu ibaratnya selamat. Dan yang mahal itu selamat, teman-teman, karena di dunia ini banyak sekali problem, banyak sekali cobaan, godaan dan lain sebagainya. Dan apabila kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat, dengan baik, tentu kita akan gak cuma bahagia di perjalanan di dunia ini, tentu nanti setelah kita meninggal di akhirat, di triliunan tahun nanti kita hidup di akhirat nanti. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ini semua menjadi suatu insight yang baik bagi saya pribadi dan bagi kalian semua dimanapun kalian berada, teman-temanku. See you next video. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.